Alhamdulillahi samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ij'alna minasy syakirin waj'alna minas sabirin waj'alna minal muttaqin. Jamaah salat subuh, ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, di pagi yang penuh kebahagiaan ini, bahagia Pak ya? Ini bahagia benar Pak? Bahagia karena orang yang beriman ketika sudah melakukan beberapa amal ketaatan, falyafrahu, harusnya berbahagia. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa a'azzakumullah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah rahmati, pada kultum pagi ini mari kita sama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat kedua. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dimulai dari ayat pertama, alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau kita menghayati ayat ini, tentu hati kita sebenarnya bergetar sebenarnya. Kenapa? Ternyata Allah memberikan keterangan di sini, Pak. Apakah manusia itu mengira setelah mereka memiliki iman itu tidak diuji? Jadi ketika iman sudah ada dalam diri kita, maka sebuah kepastian, pasti iman itu akan diuji. Nanti ayat di bawahnya diterangkan, nanti akan muncullah orang-orang yang imannya benar dan imannya dusta. Maka mudah-mudahan kita termasuk ketika Allah menurunkan ujian, mudah-mudahan itu menunjukkan kebenaran keimanan kita. Namun bagaimana cirinya? Pertama kita lihat dulu, ayat ini diturunkan berkenaan dengan para sahabat Rasulullah waktu itu, karena termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan di Mekah. Jadi ketika Rasul dan beberapa sahabat sudah hijrah ke Madinah, masih ada beberapa sahabat yang tinggal di Mekah yang mengalami berbagai macam ujian, sampai ada di antara mereka lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong kirim bantuan. Bantuan dalam arti untuk membantu biar meringankan ujian. Tapi Rasul menjawabnya dengan permisalan, wahai sahabatku, dulu orang-orang sebelum kamu ujiannya itu berat-berat. Ujian yang Allah berikan kepada kamu ini belum seberapanya. Kemudian para sahabat yang di Mekah menerima dengan jiwa yang tenang, penuh kesabaran, untuk menguatkan keimanan mereka. Nah, untuk menambah penjelasan lagi Pak, ketika Allah menurunkan ujian, jadi ujian dan keimanan itu sebuah kepastian. Nah, namun yang perlu kita sadari, ujian itu kadang hanya kita lihat ketika Allah memberikan yang tidak kita sukai. Yang tidak kita sukai itu namanya ujian. Yang kita sukai atau itu kebaikan, itu bukan ujian. Sebenarnya dua-duanya ujian. Langsung kita ambil pendapat Imam Asy'ari, Pak. Ulama yang sejak kecil usia 8 tahun sudah hafal Al-Quran dari Mesir, Pak. Dia meninggal di tahun 898. Nah, ulama kita ini mengatakan bahwa al-ibtila ada thalathati ahwal. Jadi ketika Allah menurunkan ujian, cuma ada 3 sikap. Nanti kita masuk yang mana? Sikap pertama, taratan yakunu uqubah. Ternyata ketika Allah memberikan ujian kesenangan atau tidak senang, positif atau negatif, pasti sikap orang itu yang pertama nanti ada tanda-tandanya, Pak. Itu sebenarnya ujian yang diberikan merupakan iqab ala ma'siyah.
Sebenarnya ketika Allah memberikan contoh yang sederhana sakit, nah, sakit itu apakah sebagai penggugur dosa atau ternyata dia hukuman karena perbuatan dosa kita? Kalau yang pertama sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, ujian itu diberikan kepada manusia semuanya. Taratan yaqulu takfiran kafar. Bisa juga ujian itu sebenarnya menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau contohnya sakit tadi itu sebenarnya kalau yang pertama itu merupakan hukuman. Yang kedua penggugur dosa-dosa. Itu yang tidak enak-enak dulu Pak, sakit atau apa gitu ya. Atau dicukupkan rezekinya, atau kekurangan rezekinya, atau kehilangan apa, banyak macamnya Pak. Nah yang ketiga Pak, taratan yaqulu lirtifa'id darajah wal manazil. Ini yang paling tinggi Pak. Jadi ketika Allah memberikan ujian atau cobaan hidup di dunia ini akan berhenti Pak. Kalau kita sudah mati, ujian berarti sudah selesai. Apa Pak yang ketiga ini? Ternyata ketika Allah menurunkan ujian itu sebenarnya untuk mengangkat, meninggikan derajat kita sampai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kemudian Imam Syaroni melanjutkan, nah tipe orang yang pertama ketika Allah menurunkan ujian sebagai balasan atas maksiat itu punya ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama ada sabri. Dia tidak memiliki kesabaran. Jadi ketika diuji pertama kali dengan berbagai macam ujian dia tidak sabar. Yang kedua tentu mudah mengeluh kepada makhluk. Yang ketiga munculnya perasaan was-was, khawatir. Maka hati-hati Pak. Kalau kita diuji oleh Allah, kalau ada muncul rasa was-was dan khawatir, sering mengeluh, mengadu ke sesama makhluk, itu hati-hati. Jangan-jangan ini dosa yang disegerakan balasannya di dunia. Yang pertama. Yang kedua, kalau ujian itu tarotan likafar, kalau ujian itu modelnya untuk menggugurkan dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, itu ciri pertamanya wujudus sabr. Kita sabar menghadapi itu. Kemudian yang kedua, tidak banyak mengeluh kepada makhluk. Nah yang ketiga ini Pak, yang ketiga tidak merasa berat untuk melakukan amal ketaatan. Jadi meskipun kita sakit, masih mampu untuk sholat, kita tidak merasa berat. Tapi ketika Allah berikan misalkan ujian yang sakit, kemudian kita malas banget, nah justru hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Jangan-jangan itu karena kesalahan kita, karena dosa kita, sehingga Allah menutup pintu ringannya langkah kita ke masjid. Masyaallah muslimin azali wa jazakumullah. Yang terakhir, taratan yakunu lirtifa'id darajah wal manazil. Itu cirinya wujudus sabri al-jamil. Sabarnya sudah sabar yang luar biasa. Kalau ingin derajat diangkat, ini sabarannya sudah sabar banget. Yang keduanya tumakninah, hatinya itu tenang sekali Pak ketika menghadapi ujian. Kemudian tidak banyak mengeluh kepada manusia. Masyaallah muslimin azani wa jazakumullah. Bahkan yang tipe ketiga ini Pak, ketika Allah menguji ujian yang tidak baik, dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira hadirin ini bisa betul? Ketika Allah uji sakit, tiba-tiba alhamdulillah ala kulli hal. Bisa ya Pak? Tiba-tiba saya dodolan nanaris, alhamdulillah nanaris. Aku berarti bla-bla-bla. Itu berarti sebenarnya kata Imam Syaroni tadi itu derajat kita itu sudah diangkat oleh Allah menuju makom yang tinggi Pak. Kalau bisa, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan minimal kita bisa yang kedua sebagai kafarah, atau kalau bisa kita bisa manazilnya tinggi. Semakin Allah ujian, semakin Allah berikan ujian, semakin tinggi iman. Inna idabil jaza ma'idabil bala. Pahala itu sesuai dengan semakin banyaknya ujian yang kita terima, baik ujian yang baik atau ujian yang syukur. Orang lebih bisa menerima dengan penuh kesabaran ketika diuji dengan yang tidak baik. Namun ketika diuji dengan nikmat-nikmat yang begitu gampangnya, kadang orang tidak sabar. Sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam menjalankan puasa,
Ada yang habis sahur justru melakukan maksiat. Ada yang ketika habis kultum ada maksiat. Ada yang baru puasa berapa hari melakukan maksiat. Maksiat yang tidak terasa tadi Pak. Maksiat-maksiat yang kiranya kecil-kecil apa nih Pak? Tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Itu berbahaya buat puasa Pak. Jadi selama kita puasa kok masih sering berbohong, meskipun bohongnya sama saudara kita, anak kita, istri kita, atau keluarga kita, itu sebenarnya Pak, sebenarnya mengganggu puasa kita. Puasa tidak 100%, nanti bisa menjadi turun 50% kalau kita suka berkata dusta, atau bahkan menggunjing, atau bahkan ngerasani koncole, ngerasani tonggone. Nah itu merusak puasa. Pahalanya aslinya 100 dikurangi perusak, jadi tidak 100 Pak. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah. Begitu saja yang kultum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang menerima ujian Allah dengan penuh kesabaran, dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah, di sisi yang paling tinggi. Mudah-mudahan. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.